Hai anak-anak SD Muda Bu kelas 3 yang Ustadzah banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema 3, subtema 3. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang peran dan tugas di sekolah. Siapa yang kangen dengan SD Muda Bu? Iya, semuanya kangen ya dengan SD Muda Bu. Ustadzah juga kangen sekali dengan kalian semua. Nah, anak-anak tetap kita berdoa ya, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita semuanya bisa belajar di sekolah bersama-sama. Mengingat materi tentang peran dan tugas di sekolah, tentunya anak-anak masih ingat warga di sekolah. Nah, mari kita bahas bersama-sama siapa saja yang mempunyai peran dan tugas di sekolah. Yang pertama, peran sebagai kepala sekolah, yaitu tugasnya adalah memimpin dan mengawasi semua kegiatan yang ada di sekolah. Peran yang kedua adalah guru, yang mana tugasnya adalah mengajar dan mendidik siswa. Peran ketiga adalah siswa. Ini peran kalian ya nak ya. Tugasnya adalah belajar dengan baik dan menaati peraturan di sekolah. Peran yang keempat adalah petugas TU. Tugasnya adalah mengurus administrasi siswa. Peran yang kelima adalah petugas perpustakaan. Tugasnya yaitu melayani peminjaman dan pengembalian buku. Peran yang keenam adalah petugas keamanan. Tugasnya menjaga keamanan sekolah. Peran yang ketujuh adalah petugas kebersihan. Tugasnya adalah membersihkan lingkungan sekolah. Peran yang kedelapan adalah petugas koperasi. Tugasnya yaitu mengelola koperasi dan usahanya. Jadi anak-anakku, setiap peran itu mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing. Semua peran itu sebaiknya dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, mari kita menjawab kuis sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Pertanyaan pertama, apa peran anak-anak pada gambar di atas? Perannya yaitu sebagai siswa yang bertugas untuk menjaga kebersihan kelas. Pertanyaan kedua, apa akibatnya jika peran itu tidak dilakukan? Kelas akan menjadi kotor. Kemudian buku-buku yang ada di rak itu berantakan. Pertanyaan ketiga, selain melakukan peran kegiatan pada gambar, adakah kegiatan lain yang dilakukan? Ya, yaitu belajar dan mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Nah, anak-anak, ketika ada perbedaan peran di sekolah, kita harus saling melengkapi agar kegiatan itu berjalan lancar. Materi selanjutnya yaitu tentang pembagian tugas. Nah, anak-anak, peran kalian sebagai siswa yaitu belajar dan melaksanakan tugas yang diberikan Ustadzah. Biasanya Ustadzah memberikan tugas yaitu secara perorangan dan kelompok. Tugas perorangan artinya tugas itu harus dikerjakan sendiri. Sedangkan tugas kelompok yaitu tugas yang harus dikerjakan secara bersama-sama atau berkelompok. Nah, ketika mengerjakan tugas berkelompok, setiap anggota kelompok itu memiliki peran.
Nah, pembagian peran itu nanti akan menentukan tugasnya masing-masing. Contoh, Ustazah memberi tugas kelompok untuk mempersiapkan sebuah pameran karya seni. Nah, jadi anak-anak harus membagi tugasnya. Nah, misalkan tugasnya teman yang satu itu untuk mengatur jalannya diskusi atau sebagai pemimpin. Kemudian teman yang kedua nanti bertugas untuk mencatat hasil diskusi. Kemudian teman yang ketiga yaitu bertugas untuk mempresentasikan hasil karyanya pada saat pameran. Nah, anak-anak, saat mengerjakan tugas kelompok ini, kalian saat membagi peran itu harus dilakukan dengan adil. Pembagian peran dalam kelompok itu sangat bermanfaat, yaitu membuat kegiatan menjadi lebih cepat selesai. Terima kasih anak solih-solihah. Cukup sekian materi yang Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. SD Mudabo, berakhlak mulia, berprestasi. Sampai jumpa di hari berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.